Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 20 September 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar gembira, dan menuntun kami dalam pesiaran hidup di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Sosok malaikat seringkali dilukiskan sebagai makhluk yang bersayap atau berjubah putih. Wajah imut seperti halnya wajah seorang bayi. Lukisan malaikat semacam itu sering muncul dalam syair dan lagu. Ragam pelukisan tentang malaikat takkan mampu menuntaskan keingintahuan kita. Apapun bentuk dan banyaknya pelukis tentang malaikat, kita mempercayai adanya malaikat sebagaimana dikatakan dalam kitab suci. Malaikat menjadi pelayan-pelayan Allah untuk membimbing dan menolong kita di dunia ini. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa Allah senantiasa melindungi
dan menjaga hidup serta perjuangan kita, mengarahkan hidup pada kebaikan Allah sendiri. Mereka menunjukkan jalan kesucian dan menerangi pesiaran hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini pesta para malaikat agung yang juga merupakan pesta kombas Santo Mikael yang hari ini merayakan pesta pelindung kombas. Malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael, kita disadarkan bahwa Allah mendampingi dan menyertai langkah hidup kita setiap waktu. Dalam berbagai cara dan jalan, perhatian dan belas kasih Allah ditujukan kepada kita dalam penyertaan para malaikat kudusnya. Kita pun dapat bertindak sebagai malaikat-malaikat bagi sesama dengan sikap dan tindakan yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai seorang beriman, kita bersyukur karena Tuhan memberi kita banyak penolong, di antaranya ketiga malaikat agung, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Maka hari ini dalam liturgi gereja kita merayakan pesta ketiga malaikat agung tersebut. Mereka diutus untuk menolong kita. Kehadiran ketiga malaikat agung tersebut mengingatkan bahwa Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara, supaya kita lepas dari kuasa setan dan roh jahat. Baiklah kita meminta pertolongan Santo Mikael. Tidaklah salah kita berdoa untuk dilepaskan dari kuasa setan, tetapi kita perlu juga memohon kebijaksanaan untuk membedakan gangguan roh jahat dari gangguan jiwa atau mental. Dapat saja seseorang tidak hanya membutuhkan doa, tetapi juga bantuan psikolog atau psikiater. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika kita mampu membantu sesama melalui bantuan yang sungguh mereka butuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan mengutus Santo Rafael untuk menolong kita dalam perjalanan. Meskipun demikian, kita perlu tetap hati-hati dalam perjalanan. Rambu-rambu lalu lintas dan peringatan-peringatan di jalan adalah bagian dari pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus membutuhkan kita menjadi pewarta Injilnya. Kita perlu giat belajar tentang iman kita dan berlatih menggunakan sarana pewartaan. Di samping usaha itu tersebut, kita butuh bantuan rohani dan malaikat agung Santo Gabriel, supaya kita diberikan keberanian dan kebijaksanaan dalam mewartakan Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.